Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li tidak berniat menghindari serangan pria gemuk dan kurus itu. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia menerkam kepala hantu yang memenuhi langit. Gendut berjubah hitam melepaskan raungan ledakan saat melihat ini. Dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan debu bintang di langit melonjak ke arah Han Li. Stardust meledak di tengah jalan, berubah menjadi bola petir seukuran rumah yang menggenangi separuh langit. Suara gemuruh yang keras meledak, momentumnya mencengangkan. Hampir pada saat yang sama, pria kurus berbaju hitam itu menunjuk ke arah Han Li dengan jarinya. Kepala hantu yang memenuhi langit tiba-tiba membengkak, membuka mulut dan memuntahkan cahaya hitam ke arah Han Li. Cahaya hitam tampak biasa, tetapi memancarkan aura pembusukan dan korosi yang kuat. Tampaknya bisa menimbulkan korosi dan melelehkan kehampaan. Dimanapun ia lewat, lapisan riak muncul dan menjadi kabur. Cahaya keemasan di tubuh Han Li menjadi lebih tebal, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi buram. Kecepatannya tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat, dan dia terbang ke langit yang penuh dengan cahaya bintang dan cahaya hitam. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, tetapi dia juga bergerak ke kiri dan ke kanan dengan sangat terampil. Entah itu petir yang menutupi langit atau cahaya hitam pekat, sepertinya tubuhnya akan tenggelam, tapi selalu meleset sedikit. Itu adalah kekuatan sihir, Reverse True Will, yang dilakukan setelah menyembunyikan roda di dalam tubuh. Pria gemuk dan kurus buru-buru melepaskan indera ilahinya, mencoba mengunci posisi Han Li. Mereka hampir tidak bisa melihat gerakan Han Li beberapa saat yang lalu, tetapi saat berikutnya, Han Li telah menyelesaikan lusinan perubahan, dan dia melewati langit yang penuh serangan dengan mudah. Cahaya bintang dan kilat di sekitarnya meledak, dan kepala hantu meraung. Mereka awalnya adalah serangan yang sangat cepat dan kuat, tetapi pada saat ini, mereka tampak lambat dan canggung. Pria gemuk dan kurus tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat melihat pemandangan ini. Namun, sebelum mereka berdua memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, Han Li telah menembus langit berbintang dan cahaya hitam pekat, muncul kurang dari 1000 kaki dari mereka. Cahaya keemasan yang menyilaukan di sekitar tubuhnya telah memudar pada suatu saat. Pria gemuk dan kurus hanya bereaksi saat itu, dan tubuh mereka menembak balik pada saat bersamaan. Jejak kengerian melintas di mata mereka. Tapi mereka bisa berkultivasi ke tahap akhir dari alam abadi dewa sejati, dan mereka memiliki pengalaman bertarung yang kaya, jadi mereka segera melakukan tindakan balasan. Pria gendut berbaju hitam itu membuka mulutnya dan meludahkan 2 perisai kristal berbentuk segitiga. Setelah berputar di sekitar tubuhnya, mereka berubah menjadi lapisan tebal tirai cahaya kristal. Pada saat yang sama, langit penuh bintang berkelap-kelip, berubah menjadi cincin cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu ke arah Han Li. Tubuhnya membesar dengan cepat, tetapi kulit dan daging di permukaan tubuhnya dengan cepat memudar. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kerangka hitam besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Aura besar keluar dari kerangka hitam itu, hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya merah menyala di dalam mata kerangka hitam itu saat tangan kurusnya yang besar terbuka lebar. 5 jarinya seperti 5 pedang hitam besar dengan api hitam pekat berputar di sekitarnya saat jatuh ke arah kepala Han Li. Keduanya jelas telah bekerja sama untuk waktu yang lama, dan serangan mereka sangat terkoordinasi dengan baik, tidak memberi Han Li kesempatan untuk dieksploitasi. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul lagi di tubuh Han Li, dan sebuah roda emas muncul di belakangnya, berputar dengan cepat. Lapisan riak emas menyebar dari tubuhnya, dan langsung menutupi kehampaan dengan radius 1000 kaki, menyelimuti pria gemuk dan kurus. Keduanya berada di riak emas,
dan tubuh mereka tiba-tiba menjadi stagnan. Tidak hanya tubuh mereka, tetapi juga cahaya spiritual dan nyala api di tubuh mereka, dan cincin cahaya bintang yang jatuh dari langit, semuanya tampak membeku. Tidak sepenuhnya akurat untuk mengatakan bahwa mereka membeku. Faktanya, mereka ribuan kali lebih lambat. Meskipun mereka masih bergerak lambat, terlihat hampir tidak berbeda dengan diam. Ini adalah hukum waktu. Di kejauhan, wajah si pemuda berubah. Dia segera mengabaikan pedang bambu hijau Han Li, dan membiarkannya diikat oleh gabungan 5 gunung ekstrim. Tubuhnya bergoyang, dan dia terbang ke arah pria gemuk dan kurus. Pada saat ini, tubuh Han Li tiba-tiba membengkak secara drastis, dan dia langsung berubah menjadi kera emas besar yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Tubuhnya melintas di udara saat dia meluncurkan sepasang tinju besar yang penuh dengan pola perak ke arah dua makhluk dengan kekuatan ganas. Menghadapi serangan kera raksasa, pria gemuk dan kurus itu sepertinya sama sekali tidak menyadarinya, dan mereka masih mempertahankan penampilan mereka sebelumnya. Retakan. Di bawah kekuatan besar yang tak terlukiskan, tirai cahaya di sekitar tubuh gemuk berpakaian hitam itu hancur berkeping-keping. Tinju besar itu tidak berhenti sama sekali dan mendarat di tubuhnya. Pada saat yang sama, tinju raksasa lainnya menghantam kerangka hitam pria kurus berbaju hitam itu. Hampir pada saat berikutnya ketika tinju menyentuh keduanya, riak emas ditarik kembali, dan semuanya kembali ke kecepatan semula. Bang! Tubuh pria gendut berbaju hitam itu meledak, dan berubah menjadi daging cincang di mana-mana. Kerangka hitam yang tampaknya tidak bisa dihancurkan juga hancur berkeping-keping, dan berubah menjadi tulang belulang hitam pekat di seluruh langit. Jiwa ilahi keduanya juga dipenjara oleh roda kebenaran, dan mereka tidak dapat memberikan tanggapan sama sekali. Di bawah kekuatan besar, tubuh mereka dimusnahkan dan menghilang. Semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, namun karena pengaruh roda kebenaran, hal itu sebenarnya terjadi dalam waktu kurang dari 1 hembusan waktu. Pada saat ini, sosok pemuda dengan pakaian mewah baru saja tiba di langit di atas kera besar, dan jejak keterkejutan dan kemarahan muncul di wajahnya saat melihat pemandangan ini. Meskipun dia memperkirakan kekuatan Han Li, dia tidak menyangka bahwa dua kultivator di tahap akhir alam surgawi dewa sejati bahkan tidak dapat bertahan sesaat di tangan Han Li. Sambil berpikir, pemuda berpakaian Tionghoa melambaikan satu tangan. Cahaya hitam terbang keluar, dan itu adalah pedang aneh berwarna hitam pekat yang berbentuk seperti gigi binatang buas. Pedang itu bertuliskan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan memancarkan nafas hukum. Pedang hitam itu bersinar terang, dan berubah menjadi pedang hitam raksasa yang panjangnya 1000 kaki dalam sekejap. Bayangan naga hitam muncul di sekitar pedang, dan menebas kera emas raksasa. Cahaya kristal bersinar di mata kera emas raksasa itu, dan roda kebenaran di belakangnya tiba-tiba berputar. Itu bergoyang, dan menghilang ke dalam tubuhnya. Sosok kera raksasa itu tiba-tiba kabur, dan menghilang tanpa jejak, dan pedang raksasa hitam itu menebas udara. Hantu emas yang tidak jelas muncul, dan terbang menuju gunung gabungan 5 ekstrim di kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Pemuda berpakaian mewah mengubah ekspresinya, dan sosoknya segera melesat ke belakang seperti kilat. Tapi dibandingkan dengan kecepatan aneh kera emas raksasa, dia masih jauh lebih lambat. Dia hanya terbang setengah jarak, dan kera emas raksasa telah tiba di depan gunung gabungan 5 ekstrim, dan membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk esensi darah. Esensi darah segera terbakar, dan berubah menjadi api merah darah. Rune merah darah yang tak terhitung jumlahnya melompat ke dalamnya, dan itu melesat ke arah pedang awan bambu. Saat terbang mendekat, api merah darah menyala, dan sepertinya tidak terlihat. Itu langsung menembus lingkaran cahaya abu-abu, dan kepompong, dan itu tenggelam ke dalam pedang hangat awan bambu hijau. Pedang awan bambu hijau, yang telah ditekan,
bersinar dengan cahaya hijau lagi, dan merobek kepompong abu-abu lapis demi lapis. Tetapi untuk sesaat, ia tidak dapat melepaskan diri dari lingkaran cahaya abu-abu. Jangan pernah memikirkannya. Pemuda berpakaian mewah meraung marah, dan dia hendak membuat segel tangan untuk merapal mantra. Kera emas raksasa itu tiba-tiba berbalik, dan tinjunya bersinar dengan cahaya keemasan. Lengannya kabur, dan berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, terdengar suara siulan yang keras. Bayangan tinju emas yang padat muncul di kehampaan, dan mereka menyerang pemuda dengan pakaian Cina dengan gila-gilaan. Bahkan sebelum bayangan tinju mendarat, kekuatan tak terlihat telah menyapu, menyelimuti semua ruang dalam radius 1 mil di sekitar pemuda itu, menyebabkan sosoknya mandek. Pemuda berpakaian Tionghoa tidak bisa mengelak, dan dia melambaikan tangannya, dan perisai hitam terbang keluar, dan itu berubah menjadi layar cahaya hitam di depannya. Terdengar gemuruh yang keras. Bayangan tinju bertabrakan dengan layar cahaya hitam, dan mereka berubah menjadi bola matahari yang meledak. Namun, layar lampu hitam hanya bergetar sedikit, dan tidak bergerak. Tapi itu juga diblokir jauh, dan tidak bisa mendekat sesaat. Tubuh kera emas raksasa itu memancarkan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan melintas di bawah tulang rusuknya. Tiba-tiba, dua lengan tumbuh, dan dengan cepat membuat segel tangan di depannya. 72 pedang terbang bersinar terang lagi, dan mereka tiba-tiba bergabung menjadi satu, berubah menjadi pedang hijau raksasa. Permukaannya diselimuti busur petir emas tebal, dan mendesis serta menghasilkan suara guntur yang mengerikan. Pedang hijau raksasa itu tiba-tiba bergetar, dan dengan sekejap, itu berubah menjadi cahaya pedang hijau yang panjangnya ratusan kaki, dan dengan keras menebas halau abu-abu. Aura yang sangat ganas terpancar dari cahaya pedang hijau, dan kemanapun itu lewat, kehampaan akan terdistorsi dan bergetar, dan akan bergemuruh dan bergetar. Halau abu-abu bergetar hebat, dan akhirnya, dengan suara robek, sebuah lubang terbuka. Cahaya pedang hijau segera ditembakkan, dan kembali ke sisi kera emas raksasa. Itu sekali lagi berubah menjadi pedang hijau, dan menari di atas kepala kera. Melihat hal tersebut, sosok kera raksasa kembali kabur, dan menghilang tanpa jejak dengan pedang raksasa. Pada saat berikutnya, di udara lebih dari 1000 kaki jauhnya, Han Li muncul, dikelilingi oleh busur petir, dan pedang hijau raksasa itu muncul bersamanya. Tetapi pada saat ini, pedang itu telah menyusut hingga kurang dari 100 kaki. Han Li membuka mulutnya, dan nafas Natal Yuan Qi memasuki pedang hijau raksasa itu. Cahaya yang dipancarkan oleh pedang hijau raksasa itu kembali bersinar terang, dan seluruh tubuh pedang itu hampir menjadi hijau hangus, seperti matahari yang bulat hitam yang tersisa di pedang segera tersapu, dan mengeluarkan teriakan pedang yang ceria. Pemuda berpakaian mewah berdiri di tempatnya, dan dia hanya menatap Han Li dengan ekspresi muram, dan dia melambai di udara. Gabungan 5 gunung ekstrim terbang ke atas kepalanya, dan mulai berputar. Keduanya berdiri di udara, dan saling memandang, tetapi tak satu pun dari mereka segera bergerak. Setelah beberapa saat, pemuda berpakaian mewah memecah kesunyian. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Han Li tidak memiliki niat sedikit pun untuk memperhatikannya, dan 10 jarinya bergerak cepat seperti roda. Pedang hijau raksasa di atas kepalanya berkelebat, dan berubah menjadi 72 pedang kecil lagi. Setelah mengelilingi tubuhnya, itu berubah menjadi formasi pedang berkabut hijau yang melindunginya. Awalnya aku ingin bermain denganmu perlahan, tapi aku tidak menyangka kamu begitu licik. Kalau begitu, aku akan menjatuhkanmu dulu, lalu perlahan menyiksa jiwamu. Pemuda berpakaian bagus mendengus dingin. Begitu suaranya turun, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan cahaya hitam terbang keluar, berubah menjadi harta sihir persegi batu tinta hitam. Batu tinta itu diukir dengan gambar gunung, sungai, burung,
dan binatang buas. Setelah batu tinta muncul, itu berputar, dan rune emas halus yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Pada saat yang sama, fluktuasi hukum aneh yang tak terlukiskan menyapu ke segala arah. Aura di tubuh pemuda itu juga naik, memancarkan tekanan spiritual yang sangat besar, menyebabkan kehampaan di dekatnya bergetar sedikit, dan memicu badai yang menyapu ke segala arah. Melihat ini, murid Han Li sedikit menyusut. Pada saat ini, basis kultivasi pemuda itu akhirnya terungkap, dan seperti yang dia duga, itu adalah kultivator tahap Dewa Emas. Aura ini jauh lebih lemah daripada Taois Huyan, Yunni, dan yang lainnya, dan agak tidak stabil. Sepertinya dia baru saja menembus ke tahap Dewa Emas, dan belum mampu menstabilkannya sepenuhnya. Pemuda berpakaian bagus itu melantunkan, dan rune padat keluar dari mulutnya. Rune berputar dan melonjak menuju batu tinta hitam yang melayang di udara di depannya. Rune menghilang ke dalamnya. Batu tinta itu segera mengembang dan berubah menjadi batu tinta raksasa yang berukuran lebih dari 100 kaki. Pola gunung, sungai, burung, dan binatang di permukaan tampak hidup, menjadi hidup dan hidup. Tatapan Han Li tertuju pada pola kepala burung di batu tinta ini. Untuk beberapa alasan, perasaan tidak nyaman yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Pria muda itu mengubah isyarat tangannya dan menjentikkan 10 jarinya ke dadanya seperti roda. Saat batu tinta hitam raksasa berputar, gas hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari batu tinta. Itu perlahan berputar dan melonjak di atas batu tinta seperti tinta gerindra. Dengan cepat membentuk awan hitam berukuran 1000 kaki. Awan hitam membungkus tubuh pemuda dan gunung gabungan 5 ekstrim di dalamnya. Di saat yang sama, awan hitam masih mengembang dengan cepat. Adegan ini membuat Han Li sedikit kaget pada awalnya. Setelah menyipitkan matanya, dia membalas tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia memindai dengan indera ilahinya. Ketika indera ilahinya memasuki awan hitam, dia menemukan bahwa itu kacau. Dia tidak bisa mendeteksi apapun. Saat dia memikirkannya, dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menunjuk jarinya. Proyeksi pedang brilian meletus dari pedang awan bambu di sekelilingnya, dan teratai pedang biru dengan cepat muncul di hadapannya. Teratai berputar dengan cepat, dan ratusan garis pedang biru Qi ditembakkan dalam hiruk-pikuk, menabrak awan hitam seperti hujan deras. Dalam sekejap, terdengar suara mendesis yang keras. Di awan gelap, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya saling silang, dan bola cahaya hijau dan keemasan meledak, dengan mudah menembus awan gelap menjadi ribuan lubang, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Namun, seluruh awan hitam itu masih berputar dan mengembang. Lubang-lubang di permukaan hanya berguling sedikit sebelum diam-diam kembali normal. Putaran hujan pedang yang kuat ini sepertinya tidak berpengaruh padanya. Pemuda berpakaian bagus di dalam tampaknya telah benar-benar menghilang. Alis Han Li berkerut, dan dia baru saja akan melepaskan teknik lain. Pada saat ini, awan hitam akhirnya berhenti mengembang. Sebaliknya, itu mulai jatuh dengan keras. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyatu ke tengah. Dalam sekejap mata, mereka mengembun menjadi bola hitam seukuran rumah. Han Li menatap pemandangan yang terbentang di hadapannya, dan setelah jeda singkat untuk kontemplasi, dia melambaikan tangannya ke udara. Teratai pedang biru di depannya membengkak secara drastis, dan kelopaknya berubah menjadi beberapa lapisan penghalang cahaya biru yang membentuk penghalang di depannya. Bola hitam itu bergetar, dan tanda vertikal merah tiba-tiba muncul di permukaannya. Kemudian, tanda itu terbelah untuk memperlihatkan mata vertikal yang besar. Itu memiliki bola mata putih murni dan pupil hitam pekat. Meskipun terlihat tidak berbeda dari mata biasa, itu memberikan perasaan yang sangat jahat. Cahaya yang sangat dingin dipancarkan dari bola mata besar itu. Matanya tiba-tiba berbalik dan menatap Han Li. Jantung Han Li berdetak kencang.
Perasaan gelisah yang tersisa di hatinya menjadi lebih intens. Dia tanpa sadar mengayunkan tubuhnya dan menyapu ke samping. Dia tidak ingin dilihat secara langsung. Namun, mata besar itu luar biasa cerdas. Pada saat yang sama ketika tubuh Han Li bergerak, pupil mata besar itu segera berbalik dan mengejar tubuhnya. Han Li diam-diam terkejut. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau, yang bercampur dengan busur listrik keemasan. Busur listrik berputar dan menari di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi tidak peduli bagaimana dia mengubah bentuk tubuhnya, mata besar itu tetap mengejarnya. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Itu memberi perasaan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Selain itu, cahaya putih samar mulai berkumpul di pupil mata besar itu. Tampaknya mengumpulkan sesuatu. Huff. Han Li tiba-tiba mendengus dingin. Dia menarik teratai pedang hijau di depannya. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi pelangi hijau dan langsung menerkam ke arah awan hitam di atas mata besar itu. Dia langsung tenggelam ke dalam awan hitam. Begitu dia memasuki awan hitam, Han Li hanya merasa bahwa kehampaan di sekitarnya gelap. Lengan bajunya bergetar hebat, dan sejumlah besar cairan hitam muncul, mengeluarkan nafas yang sangat berat. Itu adalah lapisan air berat yang telah dia kumpulkan selama ratusan tahun. Air berat ini berputar di sekitar tubuhnya dan langsung memadat menjadi perisai besar berbentuk bola hitam. Itu menyelimuti area seluas 100 kaki dengan dia sebagai pusatnya, mengisolasi kabut hitam di sekitarnya. Setelah melakukan semua ini, matanya berkilat dengan cahaya biru saat dia melihat sekeliling, sejauh mata memandang, awan hitam bergulung di mana-mana secara berlapis dan kacau. Dia hanya bisa melihat kurang dari 1000 kaki dengan penglihatan roh jernihnya. Sama seperti sebelumnya, indera ilahinya lebih dibatasi di sini. Hampir mustahil untuk menyebar keluar dari tubuhnya. Han Li sedikit mengernyit. Dia menggerakkan tubuhnya dan perlahan terbang ke depan di bawah perlindungan perisai heavy water. Ia berkonsentrasi menjelajahi situasi sekitar, berusaha menemukan sosok pemuda berbaju mewah. Setelah terbang beberapa saat, tidak ada apa-apa selain awan hitam yang bergulung di sekitar mereka. Apalagi awan hitam ini tidak terlihat besar dari luar. Setelah masuk, sepertinya jatuh ke ruang lain. Tampaknya tidak terbatas. Setelah beberapa saat, Han Li berhenti dan melihat sekeliling. Dia berteriak pelan, dan salah satu telapak tangannya tiba-tiba menebas udara di depannya. Ki pedang hijau tebal dengan panjang 1000 kaki muncul dan menebas awan hitam di depannya. Awan hitam di depannya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan lorong sepanjang 1000 kaki. Tapi saat berikutnya, awan hitam di sekitarnya dengan cepat memadat kembali di tengah, dan kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata. Han Li mengerutkan kening dan tiba-tiba mengguncang lengan bajunya. 72 pedang terbang hijau keluar dari lengan bajunya. Di bawah kilatan lampu hijau, mereka berkedip lagi dan berubah menjadi pedang hijau raksasa setinggi 1000 kaki. Tubuh pedang memancarkan cahaya hijau panas, dan ada busur listrik keemasan yang tebal. Itu seperti matahari yang tidak bisa dilihat orang secara langsung. Awan hitam di dekatnya segera terkoyak, memperlihatkan area yang luas. Han Li memberi isyarat dan menunjuk. Pedang raksasa itu bersinar terang, dan menebas dengan keras kehampaan di depannya. Awan hitam di depannya berjatuhan dengan keras, dan retakan besar muncul. Kekuatan pedang ini luar biasa. Itu hampir membagi seluruh ruang awan hitam menjadi dua. Bahkan ruang di mana dia berada mulai bergetar hebat. Namun, selain itu, tidak ada perubahan lain. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi stabil seolah-olah pedang sebelumnya tidak pernah dilepaskan. Melihat situasi ini, wajah Han Li sedikit muram, dan dia merenung dalam diam. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Aku tidak berharap kamu benar-benar masuk. Itu benar-benar mengejutkanku. Tapi jangan mengira kau bisa menghindari Annihilating Soul Real Light seperti ini.
Itu adalah suara pemuda berpakaian mewah. Sebelum suara itu menghilang, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul di kedalaman kekacauan di depannya dan melesat ke arahnya. Mata Han Li berbinar. Dia tidak bergerak, tapi pedang hijau raksasa di depannya sekali lagi terbagi menjadi 72 pedang kecil. Mereka membentuk teratai pedang hijau dan melayang di atas kepalanya. Pada saat yang sama, permukaan Heavy Water Shield yang melindunginya juga mulai memancarkan sejumlah besar cahaya air. Dalam sekejap mata, cahaya terbang sejauh 1000 kaki dari Han Li dan berhenti. Itu adalah batu tinta hitam, tapi saat ini hampir tembus cahaya. Di belakang batu tinta, pemuda berpakaian mewah berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mencibir. Aku pikir kamu pengecut dan tidak berani keluar. Han Li melirik batu tinta raksasa itu dan mencibir. Karena kamu terburu-buru untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda berpakaian mewah menyipitkan matanya, dan amarah berkilat di matanya. Dia memberi isyarat dan menunjuk. Batu tinta raksasa itu berputar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setiap sinar cahaya tampak memiliki substansi dan menyilaukan seperti matahari. Rune putih yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka mengeluarkan riak hukum yang sangat kuat. Proyeksi mata besar muncul dari dalam dan melihat ke arah Han Li. Itu persis sama dengan apa yang terjadi di luar. Alis Han Li berkerut saat tubuhnya bergoyang, dan dia menghindar ke samping. Tetapi pada saat ini, awan hitam di atasnya tiba-tiba bergulung dan terbelah. Gunung abu-abu raksasa muncul. Itu adalah gunung 5 ekstrim terpadu. Rune abu-abu yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekitar gunung dan memancarkan cahaya abu-abu yang menyilaukan. Cahaya abu-abu tebal tiba-tiba jatuh dari langit dan membentuk ruang abu-abu raksasa. Itu menyelimuti tubuh Han Li dengan kecepatan kilat. 72 pedang awan bambu diselimuti oleh cahaya abu-abu, dan cahaya spiritual di permukaannya meredup. Han Li merasakan tubuhnya menegang. Kekuatan pembatas yang sangat kuat melonjak keluar dari cahaya abu-abu dan dengan kuat menahan tubuhnya ke tanah. Dia tidak bisa bergerak. Dia berteriak rendah dan tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau saat dia berjuang dengan sekuat tenaga. Cahaya abu-abu itu stabil seperti batu besar. Kekuatan hukum yang tak terlukiskan melonjak di dalamnya dan dengan kuat mengikat tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu, batu tinta besar berputar di depannya dan matanya yang besar berkedip, menembakkan sinar putih tebal ke arah Han Li. Sebelum cahaya putih tiba, Han Li merasakan sakit yang tajam di benaknya. Penglihatannya menjadi kosong dan banyak ingatannya sepertinya hilang. Indera ilahi yang besar dalam pikiran Han Li melonjak dan mulai beredar dengan sendirinya. Keadaan aneh pikirannya segera kembali normal. Ia kaget dan langsung berteriak. Penghalang air berat di sekelilingnya mengembun di depannya dan berubah menjadi dinding air yang gelap gulita untuk menghalangi cahaya putih. Tetapi ketika cahaya putih menyinari dinding air yang gelap gulita, itu dengan mudah melewatinya dan tidak berpengaruh apapun. Pada saat kritis ini, Han Li tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan roda hitam. Itu adalah roda air berat. Roda berputar dengan cepat dan mengembang dengan cepat, berubah menjadi roda hitam raksasa. Hamparan besar cahaya air muncul dari roda raksasa, bercampur dengan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan hukum menyebar dan diblokir di depannya. Cahaya putih yang menyilaukan menyinari Heavy Water Wheel dan segera diblokir. Itu tidak bisa menembus Heavy Water Wheel. Namun, cahaya putih dengan cepat menembus tirai air yang dipadatkan oleh Heavy Water Wheel. Setelah beberapa napas, akhirnya menembus. Namun, dengan sedikit waktu untuk bereaksi, Han Li akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Dia bernyanyi, dan tubuhnya bersinar terang dengan cahaya keemasan. Mantra Will muncul di belakangnya, dan hamparan besar riak emas muncul darinya. Riak menyebar ke segala arah,
dan fluktuasi yang kuat dari hukum waktu juga memenuhi udara. Mungkin karena dia berada di ruang berkabut hitam ini, riak emas hanya menyebar kurang dari 100 kaki sebelum berhenti. Saat berikutnya, cahaya putih memasuki area riak emas dan tiba-tiba berhenti, seolah membeku di tempat. Tetapi jika diamati dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa cahaya putih masih mendekati Han Li. Hanya saja kecepatannya menjadi sangat lambat. Pemuda dengan pakaian mewah memiliki ekspresi muram. Dia mendengus dan menggumamkan sesuatu. Dia menggunakan satu tangan untuk membuat beberapa isyarat tangan di gunung gabungan 5 ekstrim di udara. Rune yang tak terhitung jumlahnya di permukaan gunung gabungan 5 ekstrim menyala dengan liar dan memancarkan cahaya abu-abu terang. Rune abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyatu ke area abu-abu di bawah. Ruang abu-abu segera menjadi beberapa kali lebih padat. Tubuh Han Li menegang, dan kekuatan pengurungan ruang abu-abu meningkat pesat. Lingkaran riak abu-abu muncul dan memancarkan kekuatan hukum yang sangat kuat. Mereka menekan riak emas di sekitar tubuh Han Li. Dua kekuatan hukum bertabrakan satu sama lain seperti dua gelombang besar. Riak emas bergetar hebat dan menyusut lagi.